Sobat Sindo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mengajak kalian menelusuri jejak sejarah komunikasi di Bandung. Dan tempat yang akan kita kunjungi hari ini adalah Museum Pos Indonesia. Museum ini punya banyak cerita seru tentang gimana sistem pos di Indonesia berkembang dari dulu sampai sekarang. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Museum Pos Indonesia. Ayo ikuti kita eksplor museum ini ya. Untuk masuk ke museum ini, tidak dipungut biaya. Kita cuma diminta untuk mengisi buku tamu. Museum Pos Indonesia didirikan pada tahun 1931 dan awalnya bernama Pos Telegraf dan Telepon Museum. Bangunan ini udah ada sejak zaman kolonial Belanda dengan gaya arsitektur klasik yang masih keren sampai sekarang. Tahun 1983, tempat ini diperbarui dan diresmikan dengan nama yang kita kenal sekarang. Di sini, kita bisa ngeliat gimana perkembangan surat menyurat dan pengiriman barang di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Terdapat sebuah ruangan yang menampilkan surat-surat emas serta surat dari berbagai raja di Nusantara yang ditujukan kepada para komandan dan jenderal Belanda. Surat-surat emas ini menjadi bukti sejarah perkembangan surat menyurat di Indonesia. Melalui dokumen-dokumen tersebut, kita dapat memahami bagaimana para raja di Nusantara menjalin komunikasi dengan penjajah. Surat-surat emas yang sebelumnya disimpan di salah satu museum di Inggris ini diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Inggris menyimpan dokumen-dokumen berharga dari para raja Nusantara karena sebagian besar surat tersebut memang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Bingley Raffles. Museum ini juga mengoleksi banyak perangko-perangko dari Indonesia dan berbagai negara yang tentunya sangatlah bersejarah. Pencetus perangko pertama di dunia adalah Rowland Hill. Perangko pertama di dunia itu dicetak dengan desain berlatar belakang warna hitam dengan tulisan postage di bagian atas dan tulisan one penny di bagian bawah. Semenjak Inggris mengeluarkan the penny black, negara lain mulai mengikuti jejaknya untuk mengeluarkan perangko versi mereka. Perangko memiliki fungsi utama sebagai alat pembayaran biaya pengiriman pos. Selain itu, melalui perangko, masyarakat dapat mempelajari kebudayaan suatu bangsa, sejarah dunia, dan perkembangan cara orang saling berkomunikasi. Perangko yang menampilkan tokoh-tokoh sejarah dapat digunakan untuk mempromosikan tokoh tersebut dan nilai-nilai yang diwakilinya. Dan perangko peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat digunakan untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Nah ini dia guys foto-foto proses pembuatan perangko pada zaman dahulu. Koleksi yang ditampilkan di museum ini tidak hanya perangko, benda pos seperti timbangan surat atau paket juga dipamerkan. Dan ada berbagai macam timbangan paket di sini. Selain itu, juga ada mesin cetak alamat. Hadirnya mesin ini mampu menghemat pekerjaan karyawan di organisasi yang besar seperti kantor pos untuk mencetak atau merekap data-data nasabah. Kemudian juga ada mesin tik atau ketik. Alat ini digunakan untuk mengetik huruf pada kertas. Alat ini memiliki tombol-tombol dan saat ditekan, huruf akan tercetak di kertas. Perkembangan baju dinas pengantar pos pada zaman kolonial hingga sekarang juga dapat dilihat di sini. Ada pakaian lengkapnya, topi atau pet, sampai tas yang digunakan untuk mengantar surat. Selain perangko, museum ini juga menyimpan alat-alat lainnya yang digunakan dalam sistem pos. Contohnya sepeda ini. Oh ya guys, selain sepeda tadi, di sini juga ada motor buat antar surat nih.
Inilah kendaraan yang digunakan untuk mengantar surat dari masa ke masa. Dari sepeda kayu sampai sepeda motor. Ini adalah gambaran proses pengantaran surat atau paket pada zaman dahulu. Oh ya guys, sebelum ada sepeda dan motor, ngangkut posnya itu pakai gerobak ini loh. Nah, ini dia guys, namanya bis surat. Bis surat ini biasanya ditempatin di tempat-tempat strategis di pinggir jalan. Jadi orang yang mau ngirim surat nggak harus di kantor pos, tinggal masukin aja deh suratnya ke dalam sini. Nah, ini dia namanya peti pos. Peti pos ini biasanya ditaruh di lantai dasar gedung-gedung bertingkat, supaya memudahkan para pengguna jasa surat pos. Nah, kalau ini mesin otomatis penjual benda pos. Caranya kalian tinggal pilih, masukin koin dan ambil. Nah, kita udah selesai nih eksplor Museum Pos Indonesia. Gimana? Seru nggak? Kalau kalian mau lihat video kita yang lainnya, jangan lupa subscribe channel kita. Bye-bye!